Pemirsa, kita sudah berada di segmen Create Up dan kali ini tentunya kita akan bahas tema yang menarik yakni cuan ngebut alat platform e-commerce otomotif. Sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Martin Reihan, CEO Otoclicks. Halo, apa kabar Mas Martin? Baik-baik Bu, apa kabar Bu? Kabar yang luar biasa. Mas Martin, Otoclick ini platform otomotif yang seperti apa sih? Ya, kami sendiri adalah perusahaan otomotif aftermarket yang khususnya di bidang regular maintenance end-to-end yang kita handle dari pasokan suku cadang sampai juga dilakukan regular atau maintenance memberdayakan bengkel-bengkel UMKM yang ada di Indonesia saat ini. Membantu memberikan transparansi, kenyamanan untuk seluruh pemilik kendaraan yang ada di Indonesia. Oke, tapi peta persaingannya untuk bisnis sejenis ini seperti apa Mas Martin? Iya, seperti kita tahu ya mungkin Pak Fajar ya, bahwa ada jumlah sekitar 154 juta kendaraan saat ini di Indonesia. Yang sebenarnya kebutuhan servis ini masih dikontrol kurang lebih 80% oleh bengkel-bengkel UMKM yang ada di Indonesia saat ini. Di mana bengkel-bengkel UMKM ini merupakan player atau market leader yang saat ini tersebar sekitar 400.000 populasi bengkel di Indonesia. Nah, kebetulan untuk industri memberdayakan bengkel-bengkel UMKM ini di Indonesia saat ini belum ada yang telah memikirkan untuk meningkatkan kinerja di bengkel-bengkel UMKM ini selain di Otoclicks. Jadi bisa dikatakan we are the only player in the market untuk berusaha mentransformasi di industri otomotif aftermarket ini. Oke, penjualan juga dari otomotif kemarin baru rilis juga masih mengalami peningkatan terus begitu ya. Tetapi fitur-fitur apa sih yang ada di Otoclick mungkin yang membedakan dengan platform otomotif sejenis? Oke, sebenarnya kita sendiri secara perusahaan ada mempunyai dua lini bisnis di satu sisi. Untuk bagi seluruh bengkel UMKM, kami memberikan sebuah sistem ERP yang kita berikan ke bengkel yang dapat memberikan kapabilitas mereka untuk membantu efisiensi dari segi operation mereka dan juga mendapatkan sourcing supply atau spare part dengan harga yang lebih kompetitif dengan sourcing langsung dari manufaktur. Di sisi lain bagi konsumen, kita memberikan fitur maupun dari ketersediaan booking system, dapat melakukan pick up and drop off, dan juga sebuah account manager untuk setiap kendaraan Anda melalui customer service kita untuk memberikan segala knowledge yang diperlukan di otomotif bersangkutan dengan otomotif Anda. Di luar itu kami juga mempunyai bengkel sendiri yang membantu memberikan kualitas layanan seperti bengkel resmi dengan harga yang masih relatif cukup kompetitif seperti bengkel umum. Oke, ini ada di mana saja sih Mas Martin untuk Otoclicks, misalnya bengkel langsung yang bisa kita datangi begitu? Ya, jadi sebenarnya kita sendiri mempunyai dua tipe bengkel. Satu bengkel mitra yang sudah mencapai sekitar 800 bengkel tersebar di 177 kota di Indonesia. Di sisi lain, kita juga mempunyai bengkel yang dikelola oleh Otoclicks sendiri, kita katakan sebagai managed by Otoclicks, yang saat ini mempunyai 9 bengkel terletak di Jabodetabek, Kalimantan, dan juga di Sumatera. Nah, gimana caranya menjamin kualitas itu kan yang biasanya menjadi perhatian utama juga dari konsumen yang diberikan oleh Otoclicks bahwa ini adalah yang terbaik gitu. Ya, benar. Jadi sebenarnya kalau saya katakan bahwa layanan kita terbaik, semua itu akan dikatakan seperti atau konsumen akan menganggap itu seperti bahasa sales. Yang saya tekankan selalu adalah terkait transparansi. Itu yang menjadi hal paling penting di kita. Apa yang kita katakan, contohnya ganti oli, olinya apa yang dipakai, dengan harga berapa, dengan foto dokumentasi terkait seluruh suku cadang yang digunakan untuk memberikan kenyamanan dan transparansi bagi konsumen itu. Itulah yang bagaimana kita berusaha menstandardisasikan. Di luar itu memberikan juga warranty atau garansi setelah semua servis selama 14 hari untuk dapat diperbaiki meskipun atau apabila ada masih masalah di kemudian hari. Oke, tapi yang kemudian selain ya kita tentu harapkan memang kualitas terbaiklah yang memang disajikan ke konsumen. Tapi kalau dari sisi bisnisnya Mas Martin ini bagaimana kemudian akhirnya bisa menjalin dengan 170 bengkel tadi jika memang itu menjadi mitra, apa yang kemudian ditawarkan kepada bengkel-bengkel mitra tadi? Sorry, mau klarifikasi, kita mempunyai 700 sampai 800 bengkel, bukan 170, tersebar di 177 kota di Indonesia. Yang memang kita berikan ke bengkel, yang dimana bengkel UMKM ini seringkali hanya berharap customer bisa datang langsung ke bengkel tanpa menggunakan marketing strategi apapun.
Kita membantu untuk meningkatkan utilisasi bengkel ini dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, contohnya Pertamina, Telkomsel, yang memang outsource-kan semua kebutuhan servis mobil operasional mereka, di sisi lain membantu menarik traffic dari juga konsumen retail, membantu meningkatkan penjualan bagi bengkel itu, di sisi lain membantu juga memberikan akses bagi mereka agar bisa sourcing spare part, oli, ban, dan lain-lain langsung dari manufaktur yang bersangkutan yang dapat meningkatkan overall profit bagi bengkel itu. Berarti ini seperti bengkel mobil umum kualitas bengkel resmi ya? Kurang lebihnya begitu, ya. Paling gampang ya dideskripsikannya. Baik, jadi memang masih cukup bagaimana kemudian kita lihat tadi pengembangan yang dilakukan oleh Otoclix, manfaatnya juga cukup besar. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengakses layanan Otoclix? Tapi nanti Mas Martin kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Create Up segera kembali. Ya pemirsa, masih dalam Create Up dan kita masih berbincang terkait dengan Otoclix. Nah ini masih kita lanjutkan kembali diskusi kita hari ini. Mas Martin, tadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses Otoclix dan tarifnya sebetulnya seberapa besar sih untuk layanan Otoclix ini? Ya, untuk akses Otoclix pertama-tama bisa dilakukan di aplikasi kita yang tersedia di iOS maupun di Android, ataupun bisa langsung akses ke www.otoclix.com yang dapat mencari seluruh keperluan servis yang diperlukan untuk kendaraan Anda, ataupun juga bisa langsung reach out WhatsApp melalui Otoclix official business account kita. Nah, mengenai tarif sendiri, yang kita memang garansikan memang harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan pergi ke bengkel resmi. Sebagai perbandingan atau sebagai contoh, sebuah mobil Toyota Avanza melakukan pergantian oli di dealer resmi dengan harga kurang lebih sekitar 800.000, 750 sampai dengan 800.000. Sedangkan di bengkel kita kurang lebih sekitar 50%-nya aja, sekitar 400.000. Kok bisa Jadi lebih bisa murah? karena satu sisi memang kita sendiri adalah perusahaan distributor atau merupakan supplier suku cadang ke bengkel-bengkel ini yang dapat menurunkan biaya bagi bengkel-bengkel ini. Di sisi lain yang memang kita berdayakan adalah memang dengan bengkel-bengkel UMKM ini yang seringkali mempunyai tarif yang relatif lebih rendah dan kita berusaha mengoptimalisasikan terkait hal itu bisa dikatakan. Tapi untuk profitnya akan seperti apa? Agak lamban dong atau bagaimana menurut Mas Martin? Sebenarnya kalau ditanya profitnya apakah lebih lambat, sebenarnya enggak juga. Di mana memang bengkel umum sendiri memang ada rata-rata profit yang mereka sudah dapatkan. Sedangkan bengkel resmi ini kan memang banyak melakukan servis khusus untuk mobil-mobil yang masih masa garansi ataupun servis masih gratis. Bukan untuk mobil-mobil yang sudah di luar masa garansi bisa dikatakan. Jadi bisa dikatakan sebenarnya profit sendiri untuk bengkel-bengkel ini udah cukup tinggi. Ditambah lagi penambahan profit yang kita bisa dapatkan dengan new customer yang kita bawa ke bengkel itu. Dengan juga suplai suku cadang yang relatif lebih murah langsung dari manufaktur. Oke. Lantas capaian pelanggan Otoclix sejauh ini seperti apa Mas Martin? Sudah seberapa banyak yang akhirnya sudah menjadi langganan lah dari Otoclix? Di tahun 2022 kemarin kurang lebih kita telah melakukan servis sekitar 100.000 kendaraan kurang lebihnya di 2022 kemarin. Saat ini per bulan pun kita terus-menerus tetap meningkat. Dengan juga beberapa perusahaan yang telah mempercayakan seluruh maintenance ke kita juga, seperti seluruh rental mobil yang ada di Indonesia, sudah mempercayakan servis atau kendaraan maintenance-nya ke kita. Termasuk ada beberapa perusahaan konglomerasi lainnya. Berarti bukan cuma individu, tetapi juga bisa bekerja sama dengan corporate gitu ya. Baik, kualitas setir secara bengkel resmi, jaminan spare part asli karena juga merupakan distributor tadi ya, harga transparan dan kompetitif, ada garansi servis selama 14 hari begitu ya per 1.000 km. Udah profit belum Otoclix ini? Jadi secara business level untuk beberapa PT kita dari segi distribusi kita sudah menyentuh profitability. Namun secara group level kita memang menargetkan kurang lebih di tahun depan untuk bisa menargetkan profitability itu. Melihat beberapa hal yang tetap kita bisa growing dengan margin yang cukup tinggi. Dengan estimasi first half of next year untuk kita achieve break even level. Oke. Lantas bagaimana kemudian, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Mas Martin, rencana ekspansi dan targetnya untuk Otoclix apalagi ke depannya? Jadi saat ini kita sedang pengembangan manajemen bengkel, jadi bisa dianalogikan seperti Accor untuk bengkel atau hotel Accor untuk bengkel bisa dikatakan. Kebetulan kita sedang tahap diskusi dengan beberapa perusahaan. Salah satu diskusi yang sudah berhasil dilakukan adalah dengan tim Pertamina juga.
yang kita telah berhasil memanage bisa bekerja sama dengan bengkel Pertamina di SPBU pertama yang telah kita berbantukan untuk pengelolaan atau establishment tersebut, yang kita akan actually ekspansi ke seluruh Indonesia dengan target kurang lebih 416 bengkel di akhir 2027, yang artinya mempunyai satu bengkel di setiap kabupaten. Dan di waktu itu bukan cuma melakukan servis untuk mobil aja, tapi juga ke motor, yang kita sudah mulai melakukan khususnya motor listrik saat ini, dan juga ke trucking juga. Wah, luar biasa ya untuk Otoklik. Semoga rencana ekspansinya ini bisa segera tercapai, dan bagi Anda yang penasaran begitu ini mencoba, bisa di iOS ataupun Android ya. Yes, benar. Oke, baik. Mas Martin, terima kasih banyak atas sharingnya, dan juga kita harapkan Otoklik tadi bisa mencapai target-target yang telah dicanangkan. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih banyak, terima kasih semua. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri Power Breakfast pada kesempatan kali ini, kami update kembali indeks harga saham gabungan sampai dengan pukul 9 lebih 28 menit saat ini bergerak pada teritori positif, naik 0,53%, tembus 7.000, tepatnya di 7.011, naik 31 poin. Tapi bagaimana dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang saat ini mendekati 15.400, tepatnya 15.389, naik, maksud kami melemah 0,05%. Ya, sejumlah saham menjadi movers pada hari ini. Ada Telkom yang naik 1,88%, kemudian ada BBRI yang juga positif. Indika Energy masih konsisten, naik 1,33%, dan juga ada BRPT dan sejumlah saham lainnya yang mendukung penguatan IHSG. Top losers juga selengkapnya bisa Anda saksikan pemirsa di data RTI Anda mengenai saham-saham yang menjadi loser sampai dengan saat ini di tengah IHSG yang kembali ke posisi 7.000. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga informasi yang kami hadirkan bisa menjadi inspirasi dan tentunya tambahan informasi Anda di hari ini. Oke, akhir kata saya Prisa Sambodatu. Dan saya Fajar Wayong. Sampai jumpa. Sampai jumpa.